Balai Penilaian Kompetensi merupakan transformasi dari Assessment Center yang diresmikan pada tahun 2014 oleh Menteri Pekerjaan Umum Bapak Djoko Kirmanto. Balai Penilaian Kompetensi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang memiliki tugas melaksanakan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia, bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Balai Penilaian Kompetensi menempati lantai 3 dan 4 Gedung Pusat Pengembangan Manajemen. Pada lantai 3, terdapat 14 ruangan wawancara, 9 ruang LGD, dan dilengkapi juga dengan ruang asesor, ruang pengamatan, ruang pembukaan, dan ruang admin. Sedangkan di lantai 4, terdapat 11 ruangan wawancara, 1 ruangan LGD, dan dilengkapi juga dengan ruang klasikal dan kantor pegawai Balai Penilaian Kompetensi. Dasar penentuan peserta penilaian potensi dan kompetensi adalah adanya kebutuhan pemetaan pegawai oleh unit organisasi agar dapat menetapkan dan menempatkan pegawainya sesuai dengan potensi dan kompetensi masing-masing pegawai. Selain itu, Balai Penilaian Kompetensi juga memiliki kewajiban untuk memenuhi target Kementerian PUPR, yakni menyediakan seluruh profil pegawai Kementerian PUPR. Semua usulan untuk pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi akan diperiksa riwayat asesmennya untuk memastikan bahwa peserta yang dipanggil adalah yang belum pernah mengikuti atau yang sudah pernah mengikuti, namun hasilnya sudah tidak dapat digunakan karena lebih dari 3 tahun. Pemanggilan peserta dilakukan melalui TNDE dan disampaikan langsung kepada unit organisasi yang terlibat untuk mengumpulkan nomor telepon peserta agar dapat dihubungi segera oleh panitia untuk melakukan konfirmasi kehadiran peserta dan memastikan peserta telah melengkapi berkas yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi pada hari pertama diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan psikotes, serta simulasi tertulis lainnya seperti case analysis dan intray. Pada hari kedua dan ketiga, dilaksanakan diskusi kelompok dan wawancara manajerial atau presentasi dan wawancara teknis sesuai dengan jadwal masing-masing peserta. Untuk memudahkan komunikasi antara peserta dan panitia, dibuatlah grup chat yang dimulai setelah peserta melakukan konfirmasi kehadiran. Setelah dilakukan penilaian potensi dan kompetensi, hasilnya diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kebenaran hasil penilaian tersebut dengan melihat kembali kesesuaian laporan dengan evidence yang didapatkan. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan laporan yang dihasilkan berkualitas. Selanjutnya, hasil penilaian potensi dan kompetensi digunakan oleh berbagai pihak untuk kepentingan pengembangan pegawai dan penempatan pegawai, termasuk untuk penyusunan rencana suksesi Kementerian PUPR. Agar pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi berjalan dengan lancar, selalu dilakukan rapat persiapan dengan seluruh pegawai yang dipimpin oleh Kepala Balai Penilaian Kompetensi. Hal ini dilakukan untuk memastikan segala persiapan telah selesai, termasuk sarana dan prasarana yang akan digunakan. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan kegiatan asesmen dari awal hingga akhir, secara sportif, jujur, apa adanya, sehingga kapasitas potensi dan kompetensi dapat tergambar secara utuh.